Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menampilkan hasil kerja dan diskusi kelompok 5. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 5. Pengertian protista. Protista adalah kingdom yang terdiri dari satu sel atau banyak sel yang memiliki membran inti atau organisme eukariot, serta bersel tunggal. Protista dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu menyerupai hewan atau protozoa, menyerupai tumbuhan atau ganggang, dan menyerupai jamur. Protista adalah kingdom yang sederhana karena hanya tersusun atas satu sel sehingga dapat dikelompokkan dalam kingdom sendiri. Tetapi ada juga yang multiseluler, akan tetapi masih sangat sederhana dibandingkan dengan organisme lainnya. Ciri-ciri protista. 1. Ukuran. Protista umumnya mempunyai ukuran mikroskopis dan makroskopis. Mikroskopis adalah organisme yang berukuran sekitar 5 mikrometer sampai 3 mm. Makroskopis adalah organisme yang berukuran panjang mencapai 60 meter bahkan lebih. 2. Umumnya uniseluler. Protista tersusun atas satu sel atau uniseluler, tetapi ada juga yang multiseluler atau banyak. Protista yang bersel banyak atau multiseluler akan hidup secara berkelompok atau membentuk koloni. 3. Tipe sel eukariotik adalah sel yang telah memiliki inti sejati, ditandai dengan adanya membran inti yang memisahkan materi genetik dan sitoplasma. Protista juga memiliki organel-organel bermembran seperti mitokondria, kloroplas atau alga, retikulum endoplasma, atau badan Golgi dan vakuola. 4. Hidup bebas atau simbiosis. Protista dapat hidup bebas dengan cara menguntungkan satu sama lain, tetapi juga dapat bersifat parasit bagi organisme lain. Habitat umumnya di tempat lembab. Protista biasanya hidup di perairan tawar dan asin. Protista yang hidup di laut atau air asin sebagian besar bertindak sebagai fitoplankton yang merupakan kontributor utama dalam penyediaan jaring-jaring makanan. 6. Cara makan. A. Fotoautrotroph. Kelompok protista yang fotosintetik yang mampu membuat makanannya dari senyawa anorganik dengan bantuan cahaya. Organisme ini disebut protista mirip tumbuhan atau alga. B. Heterotroph. Protista yang mendapatkan makanannya dari organisme lain dengan cara memangsa atau mengadakan simbiosis atau parasitisme. Organisme ini disebut protista mirip hewan atau protozoa. C. Saprofit. Protista yang memiliki peranan sebagai pengurai atau dekomposer karena dapat mencerna sisa organisme dengan enzim yang dikeluarkan ke lingkungan. Organisme ini disebut protista mirip jamur. 7. Reproduksi seksual dan aseksual. A. Reproduksi seksual dilakukan dengan cara konjugasi atau singami. Reproduksi ini biasanya dilakukan ketika protista dalam lingkungan yang berbahaya. B. Reproduksi secara aseksual adalah reproduksi yang paling umum dilakukan oleh protista. Reproduksi ini sering dilakukan dengan cara membelah diri atau melalui pembelahan mitosis untuk menghasilkan individu baru. Klasifikasi protista. 1. Protista mirip hewan. Protozoa. Kelompok protista yang memiliki sifat seperti hewan yakni heterotroph dan dapat bergerak. A. Rhizopoda. Protozoa yang bergerak menggunakan kaki menyerupai akar atau disebut juga pseudopodia. B. Flagellata. Protozoa yang bergerak dengan flagel bulu cambuk. Contoh: Trypanosoma sp. C. Clyllata atau rambut getar adalah penonjolan arus sitoplasma sel yang didukung oleh mikrofilament sitoskeleton. Contoh: Paramecium sp dan Stenor sp. D. Sporonzoa. Protozoa yang tidak memiliki alat gerak, bentuknya bola dan berkembang biak dengan spora. Contoh: Plasmodium sp.
2. Protista mirip tumbuhan, algae, ganggang. A. Clotoplaita adalah kelompok alga hijau, berkembang biak dengan membelah diri, fragmentasi, atau konjungsi. Contoh, Euglena sp. uniseluler dan Ulna sp. multiseluler. B. Chrysophyta atau alga emas. Contoh, Diatome sp. uniseluler dan Vaucheria sp. multiseluler. C. Paleophyta memiliki pigmen fixosatin coklat sehingga disebut alga coklat, berkembang biak dengan cara seksual atau ekseksual spora. Contoh, Sargassum sp. D. Rhodophyta atau ganggang merah memiliki pigmen phycoterin merah dan klorofil. Alga sering disebut juga rumput laut. Contoh, Polysiphonia sp. Berikut adalah gambar protista yang mirip hewan atau protozoa dan gambar protista yang mirip tumbuhan alga atau ganggang. Manfaat protista. Zooplankton di ekosistem perairan sebagai besar adalah protista berklorofil yang berguna sebagai makanan ikan dan antropoda air. 2. Entamuba coli di dalam usus besar mamalia berperan dalam proses pembusukan sisa makanan. 3. Foraminifera mempunyai kerangka luar dari zat kapur dan fosila dapat membentuk endapan tanah Globigerina yang dapat digunakan sebagai petunjuk adanya minyak bumi. 4. Radiolaria yang mati akan meninggalkan cangkangnya dan membentuk tanah radiolaria yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. 5. Paramecium digunakan sebagai organisme indikator terjadinya pencemaran air oleh zat organik. 6. Chlorella dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan protein sel tunggal (PST). Dampak buruk protista. 1. Entamuba histolica hidup di dalam liang usus manusia, menyebabkan kerusakan jaringan pada usus dan diare. 2. Trypanosoma gambiense menyebabkan penyakit tidur pada manusia atau sleeping sickness atau trypanosomiasis. 3. Trypanosoma evansi menyebabkan penyakit surah pada ternak sapi, kuda, dan kerbau. 4. Leishmania donovani menyebabkan penyakit kala azar pada manusia.